Halo Bu Fania. Iya Pak. Selamat pagi Pak Dedi, selamat pagi Pak Dun. Oke. Pagi. Siap Bu Fania? Siap Pak. Oke. Bu Fania ngajar di mana? Saya mengajar di SMAK 2 Penabur Jakarta Pak. Oh iya. Di angkatan yang kemarin ada juga yang dari Penabur tuh Bu siapa ya? Bu Stefani Pak. Berapa lagi tuh? Lydia Stefani. Bu, tapi nggak tahu Penabur berapa? SMAK 4. Bu Fania? Iya Pak. Oh iya, Bu itu ya. Oh iya, Penabur 4. Pak Dr. Adun, mangga? Mau dimulai? Ya, Pak Dokter Adi dulu. Oke. Yang lebih dulu. Yang tua belakangan. Oke. Tidak masalah sebetulnya, yang manapun. Bu Fania itu salah satu RPP-nya adalah tentang jaringan saraf dan apa tuh Bu? Jaringan syaraf dan jaringan ikat Pak. Saraf. Oh, jaringan saraf dan jaringan ikat ya. Iya. Kayak Bu, bagaimana Ibu akan mengajarkan jaringan saraf dan jaringan ikat itu dengan PBL? Saya pengen tahu nih. Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan menjawab Pak. Sebelumnya suara saya terdengar ya Pak? Sangat jelas. Iya, baik Pak. Jadi sebelumnya saya akan memberikan materi ajar saya Pak. Modul ajar saya, video pembelajaran saya itu di asinkronus Pak. Nah, seperti nanti kan saya PPL ini tanggal 26 ya Pak ya. Saya sudah memberikan materi asinkronus saya tanggal 21 kemarin gitu ya sama anak-anak. Lalu kemudian nanti pada saat pembelajaran Pak, saya akan membahas masalah mengenai yang namanya tentang jaringan syaraf Pak. Gitu. Jadi masalahnya itu tentang kasus Stephen Hawking Pak yang saya angkat di situ, di mana memang Stephen Hawking ini dia punya masalah ya, dia mengalami kelumpuhan Pak. Nah nanti saya minta sama Nana apa yang menyebabkan kelumpuhan pada Stephen Hawking. Nah ternyata dia terkena penyakit yang namanya ALS, amyotrophic lateral sclerosis, di mana memang penyakit ini menyerang neuron motorik. Nah berangkat dari masalah itu barulah saya nanti ada soal mengenai materi mereka Pak. Ada apa sih itu neuron, sensorik, motorik gitu. Jadi nggak secara lugas saya langsung kasih materi. Berangkat dari masalah yang ada, baru kemudian saya akan berikan materi gitu Pak. Jadi benar-benar memang sesuai dengan sintaknya ya Pak ya. Problem based learning, berangkat dari masalah. Begitu Pak. Oke. Kalau udah keluar nih, karena Bu Ibu menjelaskan tentang, bukan menjelaskan ya, menyangkut Stephen Hawking. Iya, Pak. Apa yang Ibu tahu tentang Stephen Hawking? Ya, Stephen Hawking itu dia seorang fisikawan Pak, memang ahli mekanika kuantum Pak, yang memang dia menyabet berbagai macam penghargaan dari Ratu Inggris, dan memang banyak sekali penemuan-penemuannya gitu. Walaupun beliau itu sakit Pak. Dan sebenarnya setelah saya survei ya artikelnya gitu Pak, orang yang tergejala dari penyakit ini biasanya nanti sekitar 50% pasti di tahun ketiga sudah meninggal Pak. Tapi Stephen Hawking ini sampai dengan 50 tahun setelah terdiagnosa penyakit ini, dia masih hidup Pak. Jadi sekitar usia 96 atau 97 saya lupa, beliau baru dinyatakan wafat Pak. Begitu Pak. Jadi memang mulai usia berapa Stephen Hawking menderita bergejala dengan ALS-nya? Mulai usia berapa? Sekitar usia 30-an Pak, setahu saya Pak. Ya. Nah, baru kemudian selanjutnya berarti dia kan sempat menjadi sarjana dulu. Iya, betul Pak. Dia sarjana dulu kan, setahu saya di Oxford Pak. Baru kemudian beliau akhirnya tetap ibarat kata tetap gesit gitu. Nah itu yang nanti akan saya tonjolkan kepada siswa-siswa, bahwa kita nih di rumah saja ya tetap harus aktif, harus beraktivitas gitu ya, jangan kalah dengan Stephen Hawking begitu Pak. Itu sih yang paling saya juga akan jadikan motor untuk siswa-siswa pada saat mengajar. Tuh, ada saya selipkan lah pesan moral. Bu tahu nggak Bu, ada sisi tertentu dari Stephen Hawking itu yang harus diwaspadai oleh kita.
Ya, kita tahu, saya juga membaca tentang Stephen Hawking bahwa teori-teorinya sangat fenomenal, ya, sangat visioner tentang Big Bang, tentang black hole, ya kan, tentang fisika kuantum. Ada nggak sisi tertentu yang harus diwaspadai oleh kita tentang Stephen Hawking? Ada, Pak. Di mana memang sebenarnya ini materinya masuk ke kelas 12 ya Pak ya. Ketika saya mengajar materi evolusi, itu ada teori asal-usul kehidupan, namanya teori Big Bang. Seorang guru itu harus punya sudut pandang yang luas ya tentang sebuah materi, walaupun Ibu tetap mengajarkan jaringan ikat dan jaringan saraf, ya, tapi karena membuka dengan Stephen Hawking, maka Ibu juga harus tahu hal lain. Iya, betul Pak. Apa coba Bu? Ya, jadi memang sebenarnya kan Stephen Hawking ini adalah salah satu fisikawan karena memang berangkat dari beliau ini ya, dari teori asal-usul kehidupan, kan berarti tidak mempercayai adanya Tuhan ya Pak ya. Bahwa memang namanya di bumi ini ya tercipta dari ledakan gitu kan, bintang-bintang, kemudian membentuk gugusan tata surya dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, sementara kita ini kan kaum yang religius ya Pak ya, yang beragama. Ya, dasarnya kita punya Tuhan gitu ya. Jadi kembali lagi memang sebenarnya betul Pak. Nah itu Bu. Ada memang anak-anak saya yang akhirnya ketika belajar evolusi Pak, dia, jadi sebenarnya ada nggak sih Tuhan itu? Ada yang seperti itu Pak. Setiap saya ngajar. Tapi kembali lagi. Ya, betul Bu. Itu yang ingin saya tahu dari jawaban Ibu, sangat tepat. Jadi Stephen Hawking dengan segala kehebatannya itu, gitu ya, kalau diikuti sepenuhnya berbahaya juga buat kita yang berketuhanan, ya kan? Karena menurut Stephen Hawking itu kan alam semesta itu terjadi ya begitulah adanya katanya. Tidak perlu Tuhan pun ya seperti inilah alam semesta. Nah, maka ketika Ibu nanti mengajarkan jaringan saraf dan jaringan ikat gitu ya, dengan mencontohkan Stephen Hawking, sisi-sisi religiusitasnya itu harus terbahas juga. Sehingga mampu mengaitkan Stephen Hawking, jaringan saraf dan ikat dengan religiusitas. Ya, sehingga walaupun kita ajak untuk mengagumi teori-teori Stephen Hawking dengan segala keterbatasan tubuhnya, dengan penyakit saraf yang dideritanya gitu ya, ada juga harus kita sisipkan gitu ya nilai-nilai religiusitas dengan mengaitkan aspek lain ya yang berkaitan dengan Stephen Hawking. Siapa? Oke Bu, bagus Bu. Yang kedua Bu, saya punya kasus nih Bu. Ceritanya saya jadi siswa nih. Bu, saya ini orang Brebes nih Bu, gitu ya. Brebes itu kan produsen bawang merah, gitu ya. Tetapi kenapa ya Bu? Ada banyak orang-orang tua di desa saya itu terkena penyakit saraf. Nah, bisa nggak Bu Ibu menjelaskan hal itu? Ya Pak, sebenarnya untuk materi lebih lanjut itu masuknya di kelas 12 ya Pak ya. Tapi karena memang berhubungan dengan sistem saraf gitu ya, saya akan jelaskan lagi memang. Saya tidak harus. Bu? Ya, silakan Pak. Ya, saya harus menguji Ibu tentang saya harus menguji Ibu tentang kedalaman pengetahuan tentang saraf ya. Siapa? Jadi saya bertanya tentang itu. Iya. Ya. Nah, jadi nanti saya tetap akan memberitahu anak-anak sebenarnya ketika ada banyak misalnya di suatu desa atau di suatu kampung yang terkena penyakit saraf gitu ya, kita akan mempelajarinya itu nanti di kelas 12, yaitu pada saat kita mempelajari yang namanya genetika anak-anak. Gitu. Jadi ada memang penyakit-penyakit keturunan gitu yang memang dia terpaut dengan kromosom. Nah, itu yang saya akan kasih tahu kepada mereka, Pak. Jadi lebih kepada itu sih, Pak. Makanya ada yang namanya penyakit-penyakit sistem yang menyerang sistem saraf gitu. Itu sih Pak yang saya akan lebih kasih tahu ke anak-anak gitu. Jadi memang di suatu kampung atau desa bisa saja terkena ada yang penyakit seperti itu. Apalagi kalau ada perkawinan yang memang ya di situ saja gitu loh Pak. Nah itu memang penyakit-penyakit
bawaan atau penyakit cacat itu bisa saja terkena, Pak. Oke, Bu, sudah cukup, Bu. Saya berpesan ke Ibu, sebagai guru, kita harus lebih meluaskan cakrawala, ya, wawasan kita. Apalagi kita sedang membahas penyakit saraf, ya. Jadi saya harus kasih tahu ke Ibu bahwa penyakit saraf yang terjadi di Kecamatan Brebes itu, gitu ya, tidak berkaitan semata-mata dengan keturunan, ya, tetapi akibat pengaruh lingkungan yang tercemar oleh pestisida. Ya, itu yang harus Ibu cermati. Jadi sebetulnya kalau cakrawala Ibu sering baca gitu ya, tentang hal-hal yang berbau dengan penyakit saraf dikaitkan dengan dunia sehari-hari gitu ya, itu sudah sangat jelas diketahui bahwa akibat dari penggunaan insektisida dan pestisida yang artifisial, ya, itu mengakibatkan penyakit saraf. Karena mereka itu di masyarakat mereka itu tidak melakukan proses safety pada proses pertaniannya, gitu ya, menyemprot pertanian bawangnya tanpa pakai masker, tanpa menggunakan pengaman ketika mencampur obat-obatan itu, gitu ya. Dan karena perilaku mereka yang sangat masif dengan kesalahan-kesalahan yang tidak aman ketika melakukan proses bertani yang ramah lingkungan, gitu ya. Akhirnya ada yang banyak yang masuk ke dalam tubuh dari petani pelaku itu, gitu ya. Dan di akhir tuanya, sebelum tua betul, mereka sudah terkena penyakit saraf. Ya, itu yang terjadi di Brebes. Jadi pesan saya kepada Ibu, ya, selain konten di textbook yang harus dibaca, Ibu juga harus meluaskan wawasan sekaitan dengan hal-hal yang dibahas. Ya, siap, Pak. Oke, Bu, ya. Siap. Cukup, Mangga Pak Dr. Haji Adun. Terima kasih Pak Dr. Hadi ya. Bu Fania, ini ada materi inti, ada materi pengayaan. Ya, materi pengayaannya ada Ibu? Untuk materi pengayaannya tidak ada di yang saya lampirkan memang Pak untuk materi pengayaannya. Tidak ada. Ya. Jadi RPP yang tidak ada materi pengayaan. Iya, tidak ada materi pengayaan. Kira-kira mengapa tidak ada materi pengayaan? Ya, mengapa? Karena biasanya sudah cukup di materi inti saja. Iya Pak. Apa? Ya, terima kasih Pak Adun atas pertanyaannya. Untuk materi pengayaan Pak, biasanya saya berikan kepada siswa itu setelah dia penilaian harian Pak. Jadi untuk siswa-siswa, biasanya kalau yang di penabur ya Pak, untuk siswa yang tidak tuntas KKM, nanti dia akan diberikan remedial gitu ya. Saya mengajar ulang kembali, baru kemudian kita berikan soal yang mirip dengan soal penilaian harian. Sementara untuk siswa-siswa yang sudah tuntas Pak, kita akan berikan yang namanya pengayaan Pak. Nah, pengayaan ini materinya udah lebih lanjut Pak. Soalnya juga udah lebih lanjut daripada siswa-siswa yang biasa. Dan biasanya untuk anak-anak yang materi pengayaan ini untuk siswa yang sudah tuntas. Ya, jadi nanti dia akan ikut bersama dengan siswa-siswa yang belum tuntas, tapi dia mengerjakan soal yang berbeda. Biasanya hanya 1 soal dan untuk mendapatkan 5 poin Pak. Gitu Pak, biasanya. Ya. Apakah di materi inti itu ada peta konsep, peta pikiran, pembagian materi ajar? Ya, baik, terima kasih Pak Adun atas pertanyaannya. Materi inti. Ya. Untuk di materi inti fase yang pertama ya Pak ya di mana pada saat saya mengorganisasi siswa dalam masalah gitu ya, saya memberikan yang namanya peta pikiran Pak. Jadi penjabaran dari jaringan hewan. Kemudian saya beritahu kepada mereka anak-anak, misalnya hari ini pada pertemuan kedua kita akan fokus belajar jaringan syaraf dan juga kita akan fokus belajar jaringan ikat. Ini capaian pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian baru kemudian saya masuk ke permasalahan yang saya berikan kepada mereka. Begitu Pak Adun. Ya. Mengapa peta pikiran itu harus disampaikan ke anak? Iya Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya.
Bapak Ibu menyampaikan peta pikiran untuk disampaikan. Untuk saya pribadi ya Pak ya, yang namanya peta pikiran gitu, itu sangat penting. Jadi mereka sudah tahu capaian pembelajaran kita hari ini tentang apa sih, kemarin sudah belajar tentang apa sih, lalu kemudian hari ini belajar tentang apa, berikutnya belajar tentang apa. Jadi benar-benar kita akan membuat pembelajaran itu runtut dan teratur Pak, dari A sampai Z gitulah ceritanya Pak, dari hulu sampai ke hilir. Jadi mereka tahu kita sistematis begitu Pak. Ya. Kemudian ini bagaimana Ibu membuat menu materi apa? Membuat menu ya. Itu berdasarkan pedagogi dan teknologi sehingga TPEC itu akan tercapai oleh Ibu. Iya Pak. Jadi saya sekali lagi menanyakan bagaimana Ibu membuat menunya ya. Menu tentang apa tadi jaringan saraf ya. Itu berdasarkan pedagogi dan teknologi. Iya. Dengan goalnya itu, ini TPEC. Nah, gitu. Iya Pak. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dun atas pertanyaannya. Jadi untuk TPEC-nya atau Technological Pedagogical Content Knowledge-nya, untuk teknologinya itu Pak, saya memberikan video pengajaran, kemudian link-link artikel yang saya berikan untuk mereka amati. Kemudian selanjutnya saya juga ada memberikan macam-macam ya Pak ya, ada referensi-referensi internet juga yang saya berikan modul ajar. Saya share juga melalui link pada saat asinkronus. Nah, sehingga mereka sudah mempelajarinya terlebih dahulu, Pak. Nah, baru kemudian pada saat proses pengajaran itu, saya pada saat yang pertama setelah peta pikiran itu saya berikan, saya ada menguji pengetahuan awal mereka, Pak. Nah, tentang apa sih yang kamu tahu mengenai jaringan neuron itu, apa sih fungsinya gitu kan. Jadi saya ada menguji, Pak. Di situ pengetahuan awal. Berarti Bu Fania yang saya tanya ini membuat menunya Ibu, membuat menunya, bukan menyajikan menunya. Ingat ya. Nanti berikutnya akan saya tanyakan menyajikan menu. Sekarang bagaimana Ibu membuat menu supaya TPEC itu tercapai ya. Membuat menunya Ibu. Iya Pak. Jadi saya dari paham Pak. Jadi dari asinkronusnya itu Pak, saya memberikan link-link materi untuk mereka Pak. Baru nanti mereka jadi bisa mempelajarinya. Begitu Pak. Pada saat di LKPD-nya juga ketika mereka membahas diskusinya, mereka juga saya kasih QR code yang mengakses ke link tersebut Pak. Gitu. Jadi mereka nanti bisa belajar dari situ. Gitu dari situ. Lalu kemudian untuk pedagogi. Mengapa Ibu ketika silakan Pak. Mengapa ketika Ibu mengajar itu harus memperhatikan pedagogi dan teknologi? Iya Pak, terima kasih Pak. Karena yang namanya pedagogik ini merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam mengajar, di samping kompetensi profesional, kepribadian, dan juga kompetensi sosialnya Pak. Di mana memang untuk kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru untuk dapat mengelola pembelajaran yang ada, menggunakan pendekatan yang sesuai, menggunakan metode yang cocok, dan juga model pembelajaran yang sesuai. Begitu, Pak. Menurut pemahaman Ibu, TPEC itu apa, Bu? TPEC itu adalah Technological Pedagogical Content Knowledge, Pak. Ya, jadi memang suatu pendekatan Pak yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam dia meramu teknologi disandingkan dengan pedagogi yang digunakan gitu dalam mengajar. Begitu Pak. Kalau dalam RPP Ibu ada enggak? TPEC-nya ada Pak. TPEC. Pada saat saya memberikan link-link tadi berupa referensi internet, video pembelajaran, begitu Pak. Untuk nantinya siswa itu dapat mempelajarinya lebih lanjut, Pak. Gitu, itu TPEC-nya, Pak. Ya. Terakhir Ibu, nih pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan, tapi bagaimana tanggapannya ya? Bagaimana menyajikan menu? Nah, menyajikan menu untuk mencapai hot. Nah, coba jelaskan. Sekarang kalau tadi membuat menu, ya. Kalau sekarang itu menyajikan menu. Bagaimana menyajikan menu pembelajaran untuk mencapai high order thinking skill? Bagaimana Ibu? Iya, ini menyajikan ya Pak ya, bukan ini ya, menyajikan. Iya, menyajikan. Ya, jadi
Jadi sebelumnya saya akan menganalisis dulu Pak dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator gitu ya, disesuaikan dengan nanti tujuan pembelajaran yang ada. Nah, memang di sini KD-nya kan adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ. Jadi dari KD-nya sendiri ini sudah C4, sudah HOTS Pak. Sehingga memang untuk pembelajaran yang ada ya harus C4. Nah, karena itu pada saat pembelajaran saya menyajikan masalah, memang masalah tersebut saya cari artikelnya yang memang tidak ada di buku mereka, Pak. Nah, sehingga seperti tadi contohnya kasus dari Stephen Hawking ya Pak ya, itu yang saya tonjolkan untuk masalahnya mereka cari apa sih keterkaitan yang diderita si Stephen Hawking dengan jaringan yang mereka pelajari begitu ya, sehingga HOTS di sini ada kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi Pak gitu ya. Mereka tidak hanya melihat di buku, oh ini udah ketemu jawabannya, kan tidak. Mereka harus cari referensi yang ada di internet. Gitu Pak, itu yang saya berikan kepada mereka untuk pembelajaran HOTS. Kemudian yang satu lagi adalah evaluasi Pak, berbasis HOTS gitu Pak. Walaupun untuk soal saya, kalau Bapak bisa lihat itu untuk kuisnya itu Pak, untuk pengetahuan dari 5 soal saya hanya 2 Pak, yang HOTS Pak. Untuk yang pertemuan 2, kalau pertemuan 3, 5-5-nya HOTS Pak, gitu Pak. Itu yang saya berikan, karena memang di sekolah kami itu nggak selalu soalnya harus HOTS Pak, gitu. Yang saya harapkan itu Ibu itu menjelaskan tentang pelajarannya berbasis apa dan apa, pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa, dengan sintaks sebagai berikut. Nah, itu kan menyajikan ya. Kalau Ibu modelnya apa? Saya modelnya itu menggunakan problem based learning Pak. Model pembelajarannya. Problem based learning Pak. Jelaskan sintaknya gimana Bu, problem based learning ya, itu? Untuk sintaknya itu pertama saya mengorientasi siswa Pak terhadap masalah. Nah, jadi pada saat mengorientasi siswa terhadap masalah, saya memberikan kasus ini masalah pada mereka. Seperti di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu masing-masing ada 2 kasus untuk mereka selesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada proses mengorganisasi siswa dalam belajar. Nah, di sini saya membagi mereka dalam kelompok Pak. Saya sudah memberikan LKPD kepada mereka jauh-jauh hari untuk mereka selesaikan bersama-sama nanti bersama dengan teman-temannya. Kemudian pada fase yang ketiga, saya membimbing untuk penyelidikan kelompok. Mereka nanti saya pecahkan di breakout room Zoom masing-masing. Kemudian saya nanti akan masuk ke tiap Zoom gitu ya. Saya juga akan mengambil nilai sikap untuk mereka, mengobservasi, kemudian bertanya kepada mereka, apakah mereka punya hambatan, apakah ada pertanyaan mungkin gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar saya memotivasi mereka biar mereka semangat juga di dalam Zoom bersama dengan teman-temannya. Kemudian fase yang keempat, saya menyajikan hasil karya. Jadi saya minta mereka untuk mempresentasikan. Contoh kelompok 1 nanti nomor 1-nya seperti apa masalahnya. Kemudian saya meminta siswa untuk juga menanggapinya. Begitu Pak. Kemudian untuk menganalisis yang kelima, fase kelima menganalisis pemecahan masalah tadi Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada siswa yang bertanya gitu. Kemudian guru juga memberikan penguatan untuk menganalisisnya tadi. Itu Pak di akhir. Itu Pak. Itu menyajikan ya. Jadi sebetulnya jawabannya itu ringkas. Ibu sajikan dulu ya, atau sampaikan dulu tentang pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa. Setelah itu sajikan juga tentang sintaknya ini. Terakhir Ibu nih, saya ingin tahu kira-kira resume dari pertanyaan saya itu tentang apa? Iya, resumenya dari pertanyaan Bapak ya Pak ya. Ya, jadi pertanyaan Bapak itu sebenarnya seputar dengan apa sih lebih kepada pedagogiknya Pak? Bagaimana cara saya mengelola pembelajaran di kelas? Pendekatan apakah yang saya gunakan? Metode apa yang saya gunakan? Kemudian model pembelajaran apa yang saya gunakan yang berbasis kepada HOTS gitu Pak. Itu kesimpulan yang saya dapat dari apa yang Bapak tadi, pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada saya. Itu Pak. Terima kasih Bu Fania ya. Jadi sekarang Bu Fania sudah nyambung. Kalau kemarin masih sepotong-sepotong, sekarang sudah nyambung. Siap Pak. Ibu antara pedagogi, antara teknologi, kemudian
antara pembelajaran hot dan pembelajaran abad 21. Jangan sampai lupa, Bu. Ibu kan paling semangat sekali ini mengajarkan abad pembelajaran 21. Iya, Pak. Ya. Sama Bapak kan. Saya memberikan apresiasi ya. Tolong ini di sekolah Ibu ini karena sudah mendukung sekali sekolahnya ya. Mungkin akan lebih bagus lagi dan dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Pak Dokter, terima kasih. Silakan lanjut. Ya, selamat Bu Fania. Siapa? Tinggal tunggu hasilnya ya. Ya. Ya, maka silakan left. Ini sudah, Pak? Leave. Oh iya. Terima kasih Pak Dadi, terima kasih Pak Adon. Silakan leave. Salam semangat Pak, salam PPG Indonesia. Oke.